Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pos Kamling. Podcast Majelis Kopi Keliling. Tepuk tangan dulu. Alhamdulillah imbah bebuka pina sigar, tepuk tangannya Bipai buannya nih. Jar habar ada nang makan amparan tatak lawan tatakannya. Baik, nah kembali lagi kita di edisi kedua Pos Kamling Podcast Majelis Kopi Keliling. Kali ini kita lagi ada di Circle Cafe Bib. Nah, ini alhamdulillah kita masih di Martapura, yaitu Kalimantan Selatan dan Indonesia. Supaya pas di Google Map. Baik, kembali lagi kita nih bersama yang kita muliakan, yaitu Al-Habib Alwi bin Ali Al-Idrus, kemudian bersama Habib Abdullah bin Ali Al-Idrus. Alhamdulillah kita bersama beliau malam hari ini di edisi kedua, dan pastinya kawanan terima kasih sudah hadir. Cek ombak dulu napina sunyi pulang. Mana suaranya jamaah? Hei, Pos Kamling. Podcast Majelis Kopi Keliling. Nah iya tuh. Himong juga. Alhamdulillah di kolom komentar kita di channel YouTube nih rame benar. Channel YouTube kita jangan lupa buat kawanan yang menonton subscribe, share, komen, lawan like. Nah, yaitu channel YouTube kita Rodatul Aminah dan kawan-kawan Ain Project, tepuk tangan dulu dong. Di kolom komentar Rami Banar, Bipai yang pas edisi pertama kita semalam di Kula Kami. Ujar habar hostnya mirip Jeffrey Nicole. Wah. Asli jam tapi berdusta bulan-bulan puasa lah buannya. Mirip Jeffrey Nicole. Amun bopak belum percaya. Jeffrey Nicole jauh benar. Nah, malam hari ini Bib, ini banyak sekali kawanan yang bertakun, terutama kawanan yang dari Kota Martapura dan Kalimantan Selatan. Dan juga tidak lupa kami ucapkan terima kasih buat Kakak Norma. Beliau ada kawa hadir Beb, owner dari Circle Cafe ini Beb. Masya Allah. Kata sedien kirim salam gasan kita seberatan. Waalaikumsalam. Dan alhamdulillah kita malam hari ini ada di Circle Cafe. Nah, kopinya nyaman banget Beb lah. Nyaman. Wah, asli nyaman banget. Amun ngantuk jangan keringat ke Circle Cafe. Nah. Gimana alamatnya? Alamatnya di Jalan Ahmad Yani, seberang Polres Kabupaten Banjar, Biblah, Martapura. Nah, jadi ini tempatnya nih di seberangnya pas lah. Jadi langsung aja kasih KKP aman ngantuk duanya ya. Nah, Habib langsung merasain kopinya. Mendengar bunyinya langsung. Nah, nyaman nggak Beb? Wah, tuh nyamannya. Wah, mau nano ulun ulah kan sebutin ulah. Bekasan. Ini ulahkan aja. Yang luar biasa. Baik Beb, kita akan masuk Beb ke pertanyaan yang pertama. Ini luar biasa dari kekawanan kita Beb. Ini seputaran bulan suci Ramadan kembali Beb. Dari kawanan kita yang dari Banjarbaru dulu Beb, kita dahulu akan taparak. Yaitu Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Beb, 4 batakun. Apabila buka puasa bersama dengan kekawanan sekolah Beb. Ini pinanya lulus sekolah nih. Ada tahu bang Beb naik atau kadanya semalam ke sekolah. Ujarnya Beb, amun kita buka puasa bersama lawan kawanan sekolah selaju reunian, tapi pas acara tuh bercampur lawan lakian binian Beb. Nah, apakah mengurangi pahala puasanya Beb pada saat berbuka puasa? Silakan Beb ditanggapi Beb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai tentang buka bersama dengan teman-teman dan lain sebagainya, sebenarnya tidak ada permasalahan. Oh, nggih. Akan tetapi kalau bisa kita membedakan tempat lah bahasanya tadi, karena takutnya dengan nadroh, dengan pandangan tadi takutnya menimbulkan syahwat. Jadi nanti ada hawa-hawa yang nggak enak kayak gitu kan. Jadi bisa mengurangi kadar daripada pahala puasa.
seperti itu. Tapi untuk bikin reuni dan lain sebagainya silahkan. Menjalin silaturahmi Beb lah. Bagus, bagus. Kan di situ ketemu nanti silaturahmi dan lain sebagainya. Yang penting ajangnya jangan ajang pamer kalau. Nah, bujur Beb. Betul, ya kan? Kadang petampayan BP HP mu betangkup-tangkup kayak itu. Isi Rubicon nah. Nah, isi Rubicon. Akhirnya bapaknya pejabat. Nah. Ih, bujur BP kayak itu BP rancak ada. Nah, itu kan Cocok ini. kan niatnya kan Iya. sebetulnya mun hendak buka puasa di rumah lebih aman atau di Lebih aman masjid atau di Iya. musola lebih aman sebetulnya. Yang kita khawatirkan itu kalau akhirnya timbul rasa-rasa yang Nah, itu tadi. tak boleh pulang ke mantan lebih lah itu bahaya pulang. Nah, itu pulang. Melihat mantan ada mantan aku waktu sekolah nih jarang. Padahal sudah balakion babini BP. Ada keingatan yang di rumah. Nah, ada kata lagi. Itu yang bahaya. Itu tadi. Berarti boleh aja Bib lah, tapi harus menjaga syahwat juga Bib lah. Jaga pandangan. Pandangan. Gitu, ya. Nah, jadi buat Dian Palam boleh aja. Yang penting jangan keinget bayar ya kan buka puasanya. Ya biasanya burunan. Pembatungannya. Bebatungan tinggi. Nah, itu pertanyaannya untuk Dian di Palam Banjarbaru Bib. Baik, selanjutnya ini Bib ada lagi takunan dari jamaah online kita. Nah, katanya Beb tentang hubungan suami istri, yaitu hukum istimna setelah waktu buka puasa sedangkan istri sedang haid Beb. Apa hukumnya Beb? Silakan Beb. Ini posisinya puasa kah? Apa? Setelah ini buka puasa. Setelah buka puasa berbuka Beb. puasa. Setelah berbuka puasa. Nggih. Istri lagi haid. Nggih. Ini sudah buka puasa. Nggih. Ya memang kalau di dalam syariat bagi seorang laki-laki itu hendaknya menjauhi perempuan dengan tidak tidak berkumpul ketika baik di siang hari puasa di bulan puasa, kalaupun setelah berbuka puasa hal tersebut diperbolehkan sebetulnya. Silahkan. Ya, ini bersenang-senang dengan Istrinya. istrinya yang halal baginya, gak apa-apa. Cuman ente juga harus tahu lah, ini imbah buka puasa kan ada sholat. Nah, bujur Nah Beb. itu tadi. Mandinya kena. Ada sholat ya kan, makanya dianjurkan takjilul fitr, dianjurkan itu untuk mempersegera berbuka puasa kan gitu. Berbuka, makan korma, minum, mengerjakan sholat. Waktu maghrib sama isya waktu yang singkat kayak gitu. Jadi waktu itu nggak terus jangan terus karena nafsunya kita ini cepat-cepat membatalkan puasa karena nafsu tadi itu nggak bisa ditahan, kan masih ada waktu yang lebih malam lagi, ya kan? Boleh saja sebetulnya, cuman kalau bisa ya di rem dulu lah. Tapi dalam keadaan si istri haid tadi itu bahasanya tadi yang penting setelah berbuka puasa. Setelah Ya. berbuka. Boleh silahkan, akan tapi ada batasan-batasan yang tidak diperbolehkan. Apalagi kalau haid Beb lah, Udah boleh. berarti kada boleh. Iya, kalau haji nggak boleh. Nah, jadi buat nih jamaah online kita yang bertanya, buat netizen, nah kebetulan juga Pipe, kopi ulun datang. Iya. Wah, Mas kopinya. Siapa nyaman namanya? banget. Nama Pin siapa? Kamil. Kamil. Kamil namanya. Berarti ini rancak di Padang Pasir. Beda. itu Kamil. Kamil. Oh, beda. Kira nama Padang Pasir. Kayaknya Mas lah. Acun ini diulahnya uyah di dalam nih. Oke, makasih Mas. Ya. Nah, ini ada kopi Circle Biplah, kita rasain dulu. Dirasai. Bismillah, alhamdulillah. Rezeki. Oh, dikocok dulu. Wah, bulan puasa. Ininya. Iya. Aja, budaya tadi. Ya. Rancak arisan Bebe di lain bulan dah. Baik, nah kita rasai ini kopi Circle. Tadi Habib sudah merasai, nyaman Bib lah. Nyaman. Nah, ulun merasai juga Bib. Ada serimulatnya Bib. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wah, nyaman benar. Rasa imbah buka puasa. Kopi Circle nabannya lah di seberang Polres Kabupaten Banjar. Baik, nah selanjutnya Beb ada yang bertakun pulang Beb. Masih tentang bebinian pulang Beb, hubungan suami istri jar Beb. Assalamualaikum Habib. Ulun anang dalam pagar.
Nah, berarti kada dibukai orang nih ya. Oh, wilayah dalam pagar. Anang dari dalam pagar, Beb. Batakon, Beb. Ulun nih sudah berbini jernya. Wah, mengoyoi MC, Beb. Ada saja padahal sudah berbini nih. Hukum bila mencium istri pada saat puasa, Beb, apakah ada hukumnya? Nah, pada saat puasanya, Beb. Kalau tadi kan simbah buka. Ya, pas di saat puasa. Pada Ini pada saat puasa. Ada beberapa yang harus diketahui ya. Ketika di dalam ketika berpuasa ini kita harus menjaga nafsu, ya kan? Baik itu yang sudah halal itu suami istri. Terus kalau kita ciuman apakah membatalkan puasa? Dilihat dulu bagi suami istri ya, kan? Dilihat dulu. Kalaupun itu berpindahnya air liur dari si suami ke istri atau istri ke suami, ini bisa membatalkan puasa. Kan kayak gitu. Jadi air liur itu kalau sama dia itu tertelan air liur orang suami kita atau suami atau istri kita masuk ke salah satu pasangannya, ini bisa membatalkan puasa. Dan kalau ada kissing ini waktu bulan puasa ini kan akhirnya merusak banget, Bebe. Apalagi nang jomblo, Bebe. Ya, walaupun memang tidak membatalkan puasa, yang membatalkan puasa itu kalau masuknya air liur tadi ke pasangannya suami atau si istri tadi, ini bisa membatalkan puasa karena perpindahan air liur. Tapi kalau air liur kita ini bisa nggak membatalkan puasa? Kalau kita nelen air liur nih? Bila sendiri, Bib lah. Bisa nggak? Batal, Bib? Hah? Tahu, lu nggak tahu, Bib? Ini ada juga syaratnya. Ada juga, Bib lah. Lebih kan kayak gitu. Yang penting bukan air liur orang. Nah, kalau berarti yang kita seorang, Bib lah. Nah, yang pertama bukan air liur orang. Jadi tadi suami istri itu batal. Ya, itu batal. Kan itu. Terus air liur kita ini masih ada di dalam. Nggak keluar. Nggak inti buat mainan tuh. Sampai istilah banar mengumpulkan ada nangkai galon timbul di dalam. Ya, ini air liur yang masih ada di sekitaran mulut. Dan juga air tadi itu tidak tercampur dengan sesuatu apa yang ada di dalam ini. Misal ada darah kah? Ada atau apa? Ada coklat kah? Nah, ada nasi padang, ada daging. Nah, itu muntah telan itu bisa membatalkan puasa. Tapi kalau selama enggak membatalkan puasa. Jadi mun kita kayak ini ada apa-apa. Tapi hukumnya gimana kalau ada darah nih, ada kotoran nih? Dia boleh berkumur-kumur terus dikeluarkan. Oh, kalau kita berdarah biasanya gusi berdarah, Beb. Ya, kumur-kumur dibuang. Oh, dikumur. Gitu. Niatnya untuk membersihkan najis lah di dalam mulut. Itu aja. Nah, Panjang, berarti Beb lah kalau kita yang suami istri apabila di rumah bulan puasa lagi puasaan belum buka, Beb lah. Jadi untuk masalah ciuman tadi tidak diperbolehkan. Tahan lah dulu. Pada lawas dua pian mangai. Hari-hari kita tamu. Pian tahulah kami ini kan puluhan tahun sudah juga. Menahan nih benar. Langsung jangan sampai jadi jomblo. Langsung lagi Mores langsung ya. Belum barang aja pipes setengah pakai kada bapaknya. Ujar bagus kan ya. Ujar pajar pipes rancak kayak gitu. Ngomong-ngomong pajar, Beb, ngomong ngembara apa namanya ini kawan kita Saikong tuh, Beb. Nah, Beb, alhamdulillah, Beb. Nah, jadi Anang dari dalam pagar itu jawaban dari Habib. Selanjutnya, Beb, nih di online kita, Beb, di Instagram kan produser. Oh, di Instagram produser. Luar biasa produser nih, Beb. Alhamdulillah, umroh berapa kali rancang. Ditawari orang maksudnya. Kada tulak kada. Tapi mudah-mudahan tulakan lah kena lah. Beb yang kenon Habib kita. Nah, ayo travel no sponsor. Sajaran kita. Baik, nah ini ada pertanyaan, Beb, dari kawanan kita yang live IG, Beb, dari Uday. Nah, assalamualaikum, Beb. Assalamualaikum. Ulun dapat akun ya. Bila kita baudo, mbahnya bakumur-kumur, tak minum pulang. Mantap, ini melajari kami juga deh berarti. Bakumur-kumur, Beb, tak minum, Beb, secara kada sengaja mungkin maksud udah inilah. Bakumur-kumur, Beb, tak minum, batal kah, Beb, puasanya jar? Nah, kalau tidak sengaja tidak batal. Kalau tidak sengaja, Beb lah, tidak batal. Tidak batal. Okay. Seperti itu juga. Kalau sengaja
Jelas batal. Jelas batal. Kembali ke pasal pertama lagi. Nah, pasal pertama nonton tayangan edisi yang pertama. Ujar Habib, bakal lah, bakal ha. Baudus aja, kumur-kumur di istilah minum. Berarti bakalnya kurang nih. Berarti amun sengaja Bib lah batal. Amun kada sengaja udah ya. Kada apa-apa. Mana nih yang itu kameranya? Kamera HP-nya itu salingnya. Yang di lab kita jadi Jar Habib. Kalau tak minum Tidak sengaja. tidak sengaja Bib lah. Tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa, tapi kalau sengaja benar, nah itu batal. Ya, kayak orang lupa gimana? Nah, bujur Bib. Kan ada orang lupa Bangun makan. goreng. Bangun Kalau goreng. kada ingatnya nih makan padang kanyang. Bangun goreng puasaan langsung makan padang Bib lah. Maka mau order di online lah. itu pun gak ada ketahuan kekawanannya. Inggih. Tapi kalau ketahuan gimana? Nah. Jadi ada sikapnya ini kita misal melihat kekawanan ente. Fajar misal. Inggih, Fajar Bib. Wah, orangnya ya ada lagi. Ya. Siapa lah jangan gaib. Produser Bib. Melihat produser ini lagi makan. Inggih. Lagi enak-enaknya nih. Makan. Mbah tuh hendak minum ente melihat. Inggih. Ada puasa gak Ikam? Pak produser itu Kan nggak kaget puasa nih. ya? Inggih kaget nih. Nah ini sebetulnya adabnya sebetulnya Oke. kita biarkan dia makan dulu. Oh, Sampai selesai. Sampai tuntung Bib lah. Sampai tuntung. Kanyang. Oke. Sampai minum sampai habis. Oke. Baru diinget nih. Hehe. Ada puasa. Kada puasain. Ah iya kanyang. Inggih. Alhamdulillah. Sampai alhamdulillahnya Bib lah. Nah. Oh. Jadi gitu. Kalau sama mente pas bilangin, Inggih. ada puasa gak ini pas lagi makan Inggih. belum minum. Nah, bisa tersedak Bib nggak Nah, malam. makanya itu tadi. Kita berdoain. Memang itu rezeki yang Rezeki. Allah kasih, Allah bagi Inggih. buat dia ya untuk waktu itu juga dia kalau nggak bisa makan. Berarti misalkan kada sengaja ya lo Bib. Iya. Atau lupa kita makan pas lagi puasa kada apa-apa Bib lah. Jadi sikapnya kawan Inggih. tadi itu nah, Inggih. Yang melihat. melihat itu nah. Inggih. Nah, itu tadi. Jadi harus ada yang mengingatkan Bib lah. Iya. Tapi setelah Setelah dia, dia memang Selesai. kalau dia mau menyuap, kalau belum baru kita ingetin Oh dulu. iya. Gitu. Kalau sudah menyuap kita pura-pura kada ingat pura-pura maksudnya kalau kolen pas juga lagi Bib. di mulut nih deh. Nah. Sian. Nanti Biar kesel- kalian Inggih. dulu dah baru ngomong ini Oh, puasa. oke. Walaupun hanya sesuapan aja dulu. Nah, jadi udah ini tambahan aja udah. Apabila lupa bisa aja. Iya. Nah, tapi jangan pura-pura lupa, kembali ke pasal 1 udah dikembakal ke kada. Itu aja lagi. Syaratnya orang Nah, berpuasa itu harus berakal dulu. Bujur, Bib. Harus berakal dulu lah. Tuh. Jangan karena wah menangkah itu Jar Habib aku pura-pura lupa aja isuk. Lain lagi. Itu kehendak Ikam tuh Bib. Baik kalau begitu nih luar biasa udah terima kasih. Ada lagi pertanyaan Bib. Ini dari Balikpapan Bib. Nih luar biasa Bib. Balik papan lah. Ujar Padil Bib dari Balikpapan. Nih lumayan jauh benar Bib lah. Dari Balikpapan nih hitungannya inya sejam lah Bib dari udah kita Bib lah. Bersama. Sejam berarti Sejam ada sampai. kalau sejam kan sampai Bib lah. Sampai. Dulu inya kan dulu kita Bib kalau pembukaan. Kurang lebih ya. Kurang lebih ya Bib. Kurang lebih lah. Nggih. Nah, ini Bib inya betakon Padil Balikpapan. Bib, ulun anda betakon. Waktu buka puasa saat di pesawat bagaimana Bib? Untuk kondisinya pas di pesawat Bib. Pas pembuka Bib, apakah boleh langsung melompati yang jadwal yang biasanya sudah dikeluarkan Melihat dari jam, melihat dari jam. jam Nggih. atau dari waktu Nggih. dari waktunya. Makanya yang namanya puasa itu kan menahan menahan makan, minum, Nggih. min tulu al fajri ila ghurubi syams. Nggih. Dari terbitnya matahari fajar, waktu fajar sampai ghurub. Ghurub itu yakni tenggelamnya betul-betul matahari. Kalau semua misal dia ada di pesawat, dia kan bisa ngeliat jendela tuh. Nggih. Kan masih kebuka kan Nggih. jendelanya. Matahari masih anu Bib Iya. lah. Walaupun memang nggak sama macam nih. Nggih. Kayak gitu. Kita ngeliat di mataharinya ini bentuk langit ini sudah mulai menghitam apa belum? Nggih. Ya ini mulai gelap apa belum itu? Kalau memang dia memang yakin sudah gelap, bolehlah dia untuk Batalkan Jadi puasanya. kalau matahari sudah tenggelam Bib lah, betul-betul melihat langit ini memang Gelap. gelap gitu. berarti Batalkan sudah boleh. masuk waktu berbuka. Oh, nggih.
Nah, jadi ini Fadil dari Balikpapan lah. Jadi kata Habib, apabila mungkin ragu dengan waktu yang pada saat itu, Bib lah, di hati aja di jendela luar. Kan ini kalau perjalanannya jauh. Bujur Bib. Kalau sini kan deket aja, kalau saya di sini berangkat ke Mekah. Nggih. Di sini siang sampai ke sana siang lagi. Iya, Bib. Itu 24 jam ya, Bib, ya, perjalanan. 18 jam. 15 jam. Lu nggak pernah Bib ke sana. Maka dari itu travel. Berarti kalau kita di pesawat, Bib lah, pokoknya patokannya alam, Bib ya. Matahari misalnya tenggelam, berarti sudah tenggelamnya buka. matahari. Ya, tenggelamnya. Jadi gasan Fadil itu jawaban dari Habib. Dan juga amon tulak jauh-jauh, ingati bawa jam lawan jadwal Ramadan. Banyak sudah MUI namen share. Masa ada disimpan juga, Bib lah. Aduh. Saran aja, Pang. Baik, selanjutnya, Bib. Ini masih tentang bulan suci Ramadan, Bib. Katanya, Bib. Nah, kalau tadi tentang buka, Bib, ini sekarang tentang tutup. Masalah imsak. Nah, jarinya, Bib, ini dari Jabrik. Jabrik dari Alangka, Bib. Jauh bener nih. Jabrik dari Karangpangi. Nah, katanya, Bib, ulun hendak betakun. Waktu imsak tuh dari alarm langgar atau musola terdekat berbunyi atau sampai ajan subuh, Bib. Nah, misalkan, Bib, ada stasiun radio kan di suatu daerah kan, Bib, rancak tuh kan ada mengingatkan juga, Bib. Imsak ya. Imsak. Mau pati yang imsak di stasiun radio kan, mau pati yang di masjid yang ajan subuh, Bib. Silakan, Bib. Yang terdekat sebetulnya. Yang terdekat, Bib Yang lah. terdekat. Yang masih tadi itu makanya kita dianjurkan untuk bersahur tadi itu sebelum masuk di dalam sholat subuh. Makanya tanda imsak tadi untuk menghitung jarak tadi. Takutnya orang nanti pas setelah imsak dia makan di tengah-tengah pas adzan. Nah, jadi di saat itu orang bisa kebingungan karena waktu tadi itu. Nah, itu tadi jarak imsak dengan subuh itu kan paling berapa menit doang? Ya, gitu kan kayak itu. Takutnya orang bangun jam 4, setengah 5 sudah imsak terus dia masak dulu dan lain sebagainya kan waktunya habis nanti. Nah, itu tadi. Berarti yang sahnya itu ajan ya, Bib, atau Sebelum adzan. Sebelum ajan, Bib ya. Adzan. Nah, kadang ada sedikit, Bib, pengalaman, Bib. Ada tuh, Bib. Ada katanya setelah azan baru selesai. Inggih. Anu jar apa nih imsak kan di langgar atau musola terdekat sudah bunyi anunya nih sirinalnya. Tapi Bib, yang namanya kawan nih ketujuh mau undur-undur juga. Ini yang aslinya tuh ajan subuhnya wae ya. Nah, habis itu sawat makan, Bib. Soalnya yang ajan inya juga, Bib. Nah, itu tuh makali kawan, bujur, Bib. Makali kawan. Ini paloy bujur. Itu begayaan. Iya, betul. Jadi amun yang sebenarnya adalah sebelum ajan tadi, Sebelum Bib. adzan, karena memang ada juga banyak pertanyaan juga yang mengatakan bahwasanya pas adzan setelah habis adzan lagi. Nah, setelah habis ajan, Bib. Padahal apa sedangkan kita menunggu masuk berbuka puasa aja nunggu bunyi kalau kita di sirine. Kalimantan Selatan kan bunyi sirine dulu. Itu sudah masuk waktu padahal. Kenapa? Mereka sudah buka dulu baru mereka adzan. Kan kayak begitu tanda-tandanya itu. Seperti itu juga di sahur itu juga. Nah, itu masa nunggu habis adzan baru kita selesai. Iya, Beb. Apalagi itu ngajarnya. Syaratnya puasa kan itu menahan min tulu'il fajri ila Ghurubis syams. Kan itu tadi. Terbitnya Baru nanti matahari dan tenggelamnya masuklah matahari. waktunya sholat subuh itu karena terbitnya matahari dan tenggelamnya matahari itu aja. Seperti itu. Berarti untuk si mana tadi Jabrik, Beb. Ini Jabrik lah. Jadi kata Habib yang sebelum ajan subuh. Sebelum. Ya. Kemudian ada bunyi sirena juga kan ditandai juga, Bib lah. Kita sudah dipermudah dengan sekarang teknologi ada. Nah, makanya mengikuti yang seperti itu. Ya muslimin, ya Nggih. muslimat. Lawan ada kata-katanya lancak, Beb, kalau di daerah Matapura Banjarbaru. Nah, sekarang di sini. Itu waktu buka dan waktu imsak. Betul. Nggih. Harap sidin tuh, Beb lah 30 hari sidin mengatakan Ini berikut kamu lah. tinggal berapa menit kita diingatkan sidin. Nah, iya.
orang baik. Nggih, bujur Beb. Alhamdulillah amal jariah sih mudahan jalan terus. Iya, Nah. iya. Baik Beb, sekarang Beb ada lagi Beb pertanyaan dari rantau Beb. Kalau tadi Kaltim, Kalbar, ini sekarang dari Banjar pulang Beb, orang rantau. Adi ngarannya Beb. Assalamualaikum Habib. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagaimana Beb kalau lupa berniat puasa sehabis subuh baru berniat puasanya? Nah Beb, nih biasanya nih kadang saking sibuknya bemasak, bersahur Beb lupa niat. Nah Beb, kayak apa Beb untuk hukumnya Beb apabila lupa berniat puasa habis subuh hanyar baru berniat puasanya dia. Nah ini yang bedanya antara puasa wajib sama puasa sunnah. Nggih. Puasa wajib itu seperti Ramadan ini harus diniatkan di malam hari. Nggih. Beda sama puasa sunnah. Apa kalau puasa sunnah masih bisa ada waktu siang hari ya, di waktu masih pagi hari untuk berniat puasa. Dan hukumnya puasa Ramadan, puasa wajib ini harus tabiitun niyah minal lail, harus diniatkan dari malam hari. Makanya dianjurkan kan sebelum dia itu setelah dia berbuka puasa, dia makan, dianjurkan untuk dia baca niat biar enggak lupa. Biar enggak lupa ketika dia bangun subuh dia enggak sahur, enggak niat. Atau setelah sholat isya ba'da tarawih pun dianjurkan. Karena apa? Orang kalau berpuasa wajib seperti Ramadan nggak pakai niat, maka ya nggak sah puasanya. Karena amal ibadah ini membutuhkan dengan niat. Orang sholat butuh pakai niat, kan gitu. Orang puasa butuh pakai niat. Orang ini harus membutuhkan niat. Dan itu niat itu ya pribadi untuk dirinya sendiri, biar diterima sama Allah Taala kan gitu. Nah, Jadi harus berniat. Jadi harus berniat Beb lah, walaupun terlambat Beb lah. Atau kalau kawa lebih awal lah. Nah, dianjurkannya itu makanya biar nggak lupa. Nggih. Ya di awal Habis tarawih kah? habis tarawih yang biasa itu kan. Gitu. Nah, jadi buat Adi rantau namun pina rancak ada tapi peringatan minum Circle. Hendak nambah lagi ya? Belum apa. Ownernya ada deh Beb. Tapi sampaikan lah. Nah, jadi Adi rantau mudah-mudahan puasanya lancar sebulanan berkah dan mudah-mudahan kita juga dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, nah Beb itu tadi Beb masih tentang puasa kembali Beb. Ini dari Bibinian Beb. Dari Banjarmasin, Imah ngarannya Beb. Ini anda batakon Beb. Assalamualaikum Habib. Assalamualaikum. Ulun Imah Banjarmasin. Meminum obat penahan haid bagi perempuan biar full puasanya, apakah ada hukumnya Beb? Jadi apabila inya pada saat puasa Beb, biar tahan puasa minum obat penahan haid Sebelum masuk Ramadan tadi sebelum itu ya. masuk. Nggih. Gimana? Jadi siklus haid Sudah, ya. ini Nggih. perempuan ini memang sudah sunatullah. Nggih. Sudah qadarullah, Sebetulnya. sudah Allah kasih Nggih. buat perempuan. yakni mereka haid, mereka nifas. Dan ini memang sudah hal yang lumrah buat perempuan. Betulnya. Dan memang artinya kalau melakukan satu amal ibadah seperti puasa ya ataupun sholat, mereka pengen memasuki pengen beribadah di dalam bulan Ramadan, terus mereka Makan minum pil penahan haid ini, ya kita lihat dia ini melakukan ini untuk apa? Mungkin seandainya dia memang niatnya dia untuk hendak berniat sebulanan Beb. ibadah full Iya. kan kayak gitu. Apa nanti siklus headnya tadi itu dia bakal Iya. normal apa enggak? Iya. Apa nanti bakal menyakiti dirinya apa Nah, tidak? Kan Makanya di sini kan kita lihat qadarullah sunatullah yang Allah Perempuan. bagi kepada perempuan itu kan memang Allah kasih Rukhsah. keringanan, rukhsah keringanan Iya, keringanan. untuk mereka bisa ibadah, untuk mereka tidak bisa melakukan ibadah. Oke. Dan ini memang yang nggak bisa dipungkiri ya. Oke. Walaupun ada orang yang pengen seperti itu, pengen ibadah, tetap harus dilihat
pahalanya yang dibagi sama Allah Ta'ala itu nggak bakal berkurang walaupun ente ini memaksakan untuk minum obat itu tadi. Ente nggak minum obat tetap Allah kasih pahala. Jadi bukan terus saya nggak mau nanti ada utang seperti orang laki-laki yang mereka enak banget nggak ada utang sama sekali. Enggak, tapi ini rukhsah keringanan buat antum, terima saja kan kayak gitu. Nah, nanti bisa diganti di lain waktu. Sebetulnya. Jadi kalau bisa ya Beb ya alami lah. Sebetulnya. Oke. Jadi tidak usah ya kalau yang namanya sudah ditakdirkan atau qadarullah tadi Beb. Jadi jangan dipaksakan untuk karena sesuatu yang dipaksa tuh nggak enak. Nah, bujur Beb. Bujur lah. Bujur BP-nya kada hendak kita hendak benar. Nah, itu Beb memaksa benar. Yang anu Beb. Anak curhat jadinya. Nah, jadi Imah Banjarmasin itu jawaban dari Habib. Kalau bisa natural aja, menerima aja. Ada baik juga kalau kita melawani Habib lah. Kalau Pina jadi penyakit atau mudarat untuk diri kita. Baik, nah Bib, sebelum kita break Bib, ada pertanyaan lagi Bib. Ini dari Haji Hair. Masya Allah. Haji Hair dari Gambut Bib. Oh, Gambut. Assalamualaikum Bib. Assalamualaikum. Ulun anda bertakun Bib, bagaimana cara membiasakan anak umur 12 tahun ke atas untuk berpuasa? Nah, 12 tahun. Umur 12 tahun Bib. Makanya Bib, ulun 12 tahun, ulun 7 tahun aja di bangun kada. Nah, kuitan kan langsung ketor anjaka. Ini 12 tahun nyamannya iyalah ini. Fenomena 12 tahun Beb. Itu mungkin karena terlalu sayang dengan anaknya. Nah, iya. Boleh kita terlalu sayang dengan anak, akan tetapi takdib pembelajaran ataupun ajaran yang terbaik untuk anak itu di masa usia dini. Sebelum mereka berakal betul, kita didik mereka itu tadi dengan mengajarkan keseharian apa yang kita kerjakan di rumah. Jadi anak itu melihat kepada orang tuanya bagaimana sih orang tua kelakuannya seperti ini, kita diikuti oleh si anak. Nah, seandainya pun sudah terlanjur, tetap harus kita paksakan. Karena apa? Ini nanti untuk masa depan dia, kan seperti itu. Kalau tidak diajarkan, nanti di kemudian hari malah disepelekan. Seperti itu. Tidak apa-apa, kita tegur anak itu, kita nasihati betul-betul, kita kasih pengertian bahwasanya ini agama kita pribadi ke pribadi, masalah dosa dan lain sebagainya, kan kayak gitu. Karena apa, orang tua ini kan jadi jaminan nanti bakal ke anak-anak mereka. Jadi harus ditakdib, harus diajari betul-betul kepada anak-anak mereka. Seperti itu. Nggak ada kata terlambat. Iya, kan kayak gitu. Siap. Tetap harus dikasih tahu yang baik-baik, yang betul-betul. Jadi ditanamin rasa senang, bahagia, cinta untuk apa? Untuk perbuatan taat ini seperti sholat, puasa, Ramadan. Jadi dan lain sebagainya. Ya ini ditunjukin itu buat orang tua yang punya anak itu ya. Dari kecil itu sudah dilihatin. Ini loh Ramadan. Ini loh bulan yang luar biasa. Jadi mereka ngeliat orang tuanya puasa, mereka pun juga jadi pengen ikut puasa. Nah kalau orang tuanya nggak puasa, gimana anaknya mau puasa? Harus ada contoh ya Bipla. Jadi harus ada contohnya dan dikasih apa supply dorongan itu loh biar mereka itu semangat, senang gitu loh. Dimotivasi. Nyambut bulan Ramadan ya. Nanti ada hari Lebaran. Nah, baju hanyar, THR ya Bipla. Iya nggak apa-apa. Ada reward. Makanya dibilang hari Eid, hari raya, itu umat Islam itu Idul Adha. Tapi tidak mesti umur 12 tahun lah Bib ya. Umur berapapun dari kecil. Karena ulun ingat yo Bib 7 tahun Bib. Nah, itu mulai puasa ulun. Pas kelas 2 SD. Alhamdulillah Bib banyu ledeng. Enggak, banyu ledeng jalan terus Bib. Iya. Iya. Nah, itu tadi pertanyaan sebelum kita masuk komersial break setelah ini, dan ini dia pariwara selanjutnya. Istirahat dulu Bib.